Baik, masih di Damai Indonesiaku, seperti apa yang ditanyakan Pak Afta tadi ke Ustadz Fikri Haikal, bagaimana Ustadz ketika kita melihat ada orang yang hidupnya sepertinya bergelimang dosa, tapi diberikan oleh Allah kebahagiaan. Ini bagaimana Ustadz? Fadhal Ustadz Fikri. Pak Afta dan mungkin mewakili sebagian besar jamaah kita. Saya ingin mengutip kalimat motivasi yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan begini, seseorang yang melakukan dosa besar asal tidak menyekutukan Allah ya. Seseorang yang melakukan dosa besar asal dia tidak husnuzon, buruk sangka kepada Allah, asal tidak suuzon, maksud saya suuzon, buruk sangka kepada Allah, dia mengenal Allah, berapapun besar dosanya, maka dia akan mengenal rahmat Allah lebih luas, lebih besar dari dosa dan kesalahan yang dia buat. Asal tidak terjebak kepada syirik. Ini penting. Betapapun dosa yang kita lakukan, selama itu tidak syirik, Ibnu Athaillah bilang husnuzonlah kepada Allah. Bagaimanapun besarnya, kalau kamu melakukan pertaubatan, diterima taubatmu. Nah, menyikapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Afta, bagaimana cara kita menyikapi orang yang seperti itu? Pertama, hendaklah kita jangan melabeli orang tersebut orang yang maksiat. Karena salah dan dosa memang tempatnya kita. Ustadz Tile sudah bilang, Ustadz Nur Fadila sudah bilang. Jangan kepada orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, lembah durjana, kita malah menjauhi. Apalagi melabeli orang tersebut dengan sesat. Apa yang mesti kita lakukan? Paling tidak berdoalah kepada Allah agar orang tersebut diberikan petunjuk. Ini kan maaf, yang terjadi di masyarakat kita kan sebaliknya. Dengan orang yang bergelimang dosa, hanyut di lembah maksiat, kita alergi, jijik, nggak mau dekat-dekat sama dia. Betul apa enggak itu? Kita asingkan mereka, kita anggap sampah. Padahal Islam enggak begitu. Berapa banyak yang kita doakan. Selalu yang kita doakan kalau orang berbuat baik kepada kita. Sementara kalau orang lagi salah jalan, lagi maksiat, lagi melakukan kezoliman, kita cibir, kita nyinyir, kita labeli dengan label-label yang enggak karuan. Tapi kita sendiri nggak punya daya dan upaya. Paling tidak mohon berdoa kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus buat orang tersebut. Ini yang harus kita lakukan nih. Artinya kita juga berhusnuzon. Jangan melabeli mereka. Kita katain dia salah sekarang, boleh jadi entar sore kita yang berbuat kayak begitu. Betul apa enggak? Belum tentu yang kita caci maki lebih benar dari kita. Boleh jadi yang kita caci maki lebih baik dari kita padahal. Karena itu ketika kita melihat saudara kita salah jalan, mohonlah pertolongan Allah agar dibukakan hatinya. Karena sekali lagi saudara, hidayah, taufik dan inayah itu hak prerogatifnya Allah. Kalau memang saudara tidak mau bergaul, kalau memang kita nggak mau nimbrung dengan orang-orang seperti itu, jangan menjustifikasi, jangan melabeli, jangan ngatain, tapi keluarkan doa yang tulus dari hati kita supaya Allah merubah orang tersebut menjadi arah yang lebih baik. Itu yang pertama, bagaimana cara kita menyikapinya. Yang kedua, nah kalau kita sudah berdoa, ternyata itu orang masih saja melanggar, melakukan perbuatan salah dan dosa, ndilalah. Ndilalah apa ndilalah itu?
Kebetulan status sosialnya, kondisi ekonominya makin meningkat. Ndilalah. Maksiat masih terus, kita udah doain karirnya makin melesat, ekonominya makin mapan. Ngelus dada dalam hati, jangan sampai tuh orang kena istidraj. Hei, yang sedang bermaksiat, yang sedang lalai, yang sedang jalannya lagi enggak lurus, segeralah menyadari kesalahan lalu bertobat kepada Allah. Kami keluarga kalian ini sudah berdoa, tapi kalau berdoa juga ternyata saudara masih melakukan pelanggaran, hati-hati, jangan-jangan istidraj. Istidraj, Masya Allah. Apa itu istidraj? Diulur, diikutin. Orang kalau diikutin kan enak, pengen ini ada, pengen itu bisa, pengen bikin ini, ayo, pengen beli kecukupan. Baik, Ustaz. Sementara maksiat masih terus dilakukan. Awas istidraj, ujung-ujungnya dikedet dadakan. Belum sempat tobat, maksiat masih terus terlaksana, belum sempat tobat, ajal diambil oleh Allah, mati dalam kondisi su'ul Masya khatimah. Allah. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah.